Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Dwi Cahyati. Saya merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang, peminatan Epidemiologi dan Biostatistika. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan prosedur penangkapan pada lalat. Namun sebelum melakukan praktek penangkapan lalat, saya akan menjelaskan mengenai lalat dan beberapa cara pada penangkapan lalat. Berikut penjelasannya. Lalat merupakan salah satu jenis arthropoda dari ordo Diptera dengan jumlah populasi yang cukup tinggi di alam, yaitu mencapai 70% dari seluruh spesies arthropoda. Dengan klasifikasi taksonomi dari lalat yaitu Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, ordo Diptera, famili Muscidae, dan juga genus Musci. Lalat merupakan jenis arthropoda yang dapat mengganggu kenyamanan hidup manusia dan juga dapat menularkan penyakit pada manusia karena lalat merupakan vektor penyakit. Maka dari itu perlu adanya pengendalian lalat agar tidak mengganggu dan menjadi sumber penyakit bagi manusia. Dalam pengendalian lalat tidak dapat diberantas habis, tetapi dapat dikendalikan sampai dengan batas yang tidak membahayakan ataupun menimbulkan masalah bagi kesehatan masyarakat. Nah, pengendalian lalat sendiri dapat dilakukan dengan cara kimia, fisik, maupun biologis. Salah satu caranya adalah dengan variasi umpan yang dipergunakan yang dapat membuat lalat tertarik. Lalat sendiri memakan makanan yang dimakan oleh manusia sehari-hari, seperti gula, susu, protein, lemak, dan makanan lainnya, dan juga kotoran manusia setelah darah. Lalat juga menyukai makanan yang sedang atau mengalami proses fermentasi atau pembusukan, juga menyukai air yang berwarna hitam dan berbau. Seperti cara pengendalian sudah disebutkan tadi, yaitu cara fisik, kimia, dan juga biologis. Yang pertama adalah cara fisik, yaitu cara yang cukup mudah, murah, dan aman, tetapi hanya cocok untuk digunakan pada skala kecil, tidak cocok untuk tempat-tempat dengan kepadatan lalat yang tinggi. Cocoknya seperti pada rumah sakit, kantor, hotel, supermarket, perkantoran, ataupun di rumah-rumah yang terdapat daging, sayuran, ataupun buah-buahan. Tindakan secara fisik bisa dilakukan dengan menggunakan ultraviolet, umpan kertas atau sticky tape, light trap with electrocutter, kertas perekat lalat, pemasangan kawat kasa, dan juga perangkap lalat atau fly trap. Cara selanjutnya yaitu dengan cara kimia, yaitu merupakan pengendalian menggunakan insektisida. Pengendalian ini direkomendasikan untuk kondisi-kondisi KLP seperti kolera, disentri, atau trakoma, guna untuk menghindari terjadinya resistensi. Nah, beberapa metode kimia yang dapat dilakukan adalah vaporizing atau slow release, toxic bait, space spraying, quick knockdown, short lasting di dalam rumah maupun di luar rumah, dan residual spraying atau slow lasting pada tempat peristirahatan lalat. Penggunaan insektisida ini untuk menegakkan lalat memang efektif, namun efek buruknya dapat menimbulkan masalah yang serius bagi manusia maupun lingkungan. Nah, cara yang ketiga yaitu dengan cara biologis. Cara pengendalian biologis ini dilakukan di laboratorium dengan baik menggunakan makhluk hidup berupa predator, parasitoid, maupun kompetitor. Nah, salah satunya dengan cara sterilisasi lalat terhadap jantan dengan tujuan bila lalat tersebut mengadakan perkawinan akan dihasilkan telur yang steril. Nah, setelah penjelasan tadi mengenai lalat dan juga penangkapannya, sekarang saya akan melakukan praktik penangkapan pada lalat dengan menggunakan alat sederhana yang dapat memancing lalat melalui indera penciumannya. Langkah pertama dari praktik penangkapan lalat yang akan saya lakukan yaitu menyiapkan alat dan juga bahan yang akan digunakan. Yang pertama ada botol air mineral, ada cutter, kecap sebagai umpan lalat yang akan dicampurkan dengan terasi. Setelah langkah pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk menangkap lalat, langkah selanjutnya atau langkah kedua adalah pembuatan dari perangkap lalat tersebut.
Pada langkah pertama dalam pembuatan perangkap lalat, yaitu memotong botol air mineral menjadi 2 bagian dengan bagian atas berukuran sekitar 1/3 dari panjang botol. Setelah itu, botol diisi dengan air secukupnya. Setelah diisi air, dapat dituangkan kecap ke dalam air tersebut. Agar kecap dapat larut dalam air, maka dapat diaduk menggunakan sendok. Setelah kecap dirasa sudah cukup larut dalam air, maka dapat dicampur dengan menggunakan terasi. Setelah itu dapat diaduk kembali agar dapat lebih menyatu antara terasi dan kecap. Campuran dari dua bahan ini akan menghasilkan bau yang dapat menarik lalat untuk masuk ke dalam perangkap ini. Setelah selesai melakukan langkah yang kedua, yaitu membuat perangkat lalat yang tadi sudah dibuat, langkah selanjutnya yaitu meletakkan perangkat lalat tersebut di tempat-tempat yang memungkinkan adanya lalat, seperti di dapur, di tempat dengan banyak buah, daging, ataupun tempat sampah. Peletakan perangkap lalat di dapur dan dekat dengan tempat sampah karena berpotensi terdapat lalat di tempat tersebut. Setelah peletakan perangkap lalat pada tempat-tempat yang sekiranya terdapat lalat, maka dapat dibiarkan sampai beberapa jam atau 1 hari agar lalat-lalat yang berada di tempat tersebut dapat terperangkap dalam perangkap tersebut. Sekian penjelasan dan juga praktik mengenai prosedur penangkapan lalat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.